Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Untuk memulai ibadah kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai dengan 3, ayat 3 kita sama-sama bangkit berdiri. Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti orang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu.
Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1. Mendengar hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis di dalam kitab Matius 6 pasal ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab Aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 354 ayat 1.
epistel minggu ini yaitu dari kitab Amos pasal 5 ayat 4 sampaikan dengan ke-6. Kita baca secara berganti-gantian. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1, kita sama-sama bangkit berdiri. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat Minggu 17 Juli 2022 dengan topik Yesus mengalului jala Paluahon Namago. Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Yang kedua, statistik. Jemaat pindah. Pada hari ini Minggu 17 Juli 2022 telah pindah jemaat. Yang pertama, keluarga Bapak Charles Saud P. Sitorus, Helpina Marta H. Borulubaturuan dengan 2 orang putra, yaitu satu Marolop William Daud Sitorus, yang kedua Martahan Michael Salomo Sitorus, alamat Jalan
Yusuf Bauti menggerupi perumahan Citra Garden Blok G3 nomor 1 dari wilayah Filipi. Pindah keanggotaan menjadi jemaat di HKBP Philadelphia Batakan, Jalan PJHI, CGS 2, Gang Gereja Resort Kalimantan Timur, Distrik 27 Borneo. Yang kedua, keluarga Bapak Victor Yohanes Tumanggor Tiorida 7YR Burdamanik dengan 3 orang putra dan putri, yaitu yang pertama Ciko Apta Tumanggor, 2 Griselda Wisista Boru Tumanggor, yang ketiga Gevariel Kenneth Tumanggor. Alamat Jalan Borong Raya, Perumahan Geraha Indah, Family Blok B nomor 40, wilayah Efesus, dan pindah keanggotaan menjadi jemaat di HKBP Pos Pelayanan Banjarbaru Resort Banjarmasin, Distrik 27 Borneo. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. Yang kelima, Dewan Diakonia, yaitu gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, Kesekretariatan persembahan. Yang pertama, pada hari ini Minggu tanggal 17 Juli 2022, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia tahun kesehatan. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar, yaitu apresiasi siswa-siswi dan mahasiswi yang berprestasi. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. B. Program Kerja Huria dan Anggaran 2022. Sesuai program kerja Huria tentang pilihan bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya pilihan bulanan, dan dimohon untuk mengisi di kartu pilihan bulanan yang sudah disediakan melalui sintua wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan A. Ibadah. Kebaktian wilayah. Di wilayah Korintus, hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, di rumah keluarga K. Sihombing SE, Dr. Gigi M. Boru Butar-Butar. Alamat di Gedung Sekolah Minggu. Di wilayah Efesus, hari Rabu 20 Juli 2022, di rumah keluarga Insinyur M. Pangaribuan YL Simarmata. Alamat Jalan Bendungan Bili-Bili 2 nomor 1. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.30. Yang kedelapan, pengumuman. A1, wajib tetap mematuhi protokol kesehatan. A2, pelayanan firman Tuhan. Pada hari ini Minggu 17 Juli 2022, yang melayani firman Tuhan dalam ibadah bahasa Batak adalah Pendeta Dr. Onesimus Kamboji MTH, dosen STT Intim Makassar. Seluruh jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. A3, seminar keluarga. Pada hari ini Minggu 17 Juli 2022, Panitia Tahun Kesehatan melaksanakan seminar keluarga dengan topik membangun kesehatan dan keharmonisan dalam keluarga. Pembicara Pendeta Dr. Onesimus Kamboji MTH. Dengan ini disampaikan kepada semua jemaat
untuk dapat mengikuti seminar tersebut yang dilaksanakan setelah ibadah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati. A4. Kunjungan gerejawi Punguan Ama Ebenezer. Pada hari Sabtu sampai dengan Senin tanggal 23 sampai dengan 25 Juli 2022, Punguan Ama Ebenezer akan berangkat ke Kendari untuk mengunjungi pos pelayanan HKBP Kendari, Resort Sulawesi Selatan, serta melaksanakan wisata rohani yang dipimpin Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Rich Johnson Simamora STH MM. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hambanya. A5. Pesta Huria Rohani HKBP Makassar. Dengan ini disampaikan bahwa Pesta Huria Rohani yang semula dijadwalkan tanggal 31 Juli 2022 diundur menjadi tanggal 14 Agustus 2022 dalam acara ibadah minggu pada Pesta Huria tersebut. Akan dipadukan dengan budaya Batak. Dengan ini panitia menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah minggu yang biasa dilaksanakan pukul 9 pagi WITA menjadi pukul 9 WITA menjadi 8.30 WITA. Yang kedua, kepada ama, naposo, remaja, dan sekolah minggu laki-laki memakai ulos dan tali-tali. Yang ketiga, kepada ina, naposo, dan remaja, dan sekolah minggu perempuan memakai ulos dan sortali. Setelah selesai nanti acara warta ini, nanti Amang Pendeta Resort akan memberikan penjelasan daripada dalam pesta rohani ini. A6. Undangan rapat panitia tahun kesehatan HKBP Makassar. Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, Ketua Umum Panitia Tahun Kesehatan HKBP Makassar mengundang seluruh panitia, ketua setiap kategorial, dan tim musik uning-uningan untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 19 WITA bertempat di gedung Sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simajunta. Yang kedua, Inang Nyonya Situa Banjarnahor JG Boru Manulang. Yang ketiga, Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Inang Nyonya JJ Sipayung Boru Napitupulu. Yang kelima, Bapak Sintua Dr. Andus M. Sinaga MBA. Yang keenam, Inang Nyonya Situa G. Manurung M. Boru Sinurat. Yang ketujuh, Amang Situa PRM Sinaga. Yang kedelapan, AH Manurung. Yang kesembilan, Amang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang kesepuluh, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Yang kesebelas, Inang Nyonya Situa K. Gultom CH Boru Pardede. Yang ke-12, Risma Boru Sitorus. Yang ke-13, Inang Nyonya MP Siletonga Boru Samosir. Yang ke-14, Inang Nyonya Situa T. Saragi N. Boru Panjaitan. Yang ke-15, Inang Nyonya Situa G. Simatupang D. Boru Siregar. Yang ke-16, Insinyur M. Simatupang. Yang ke-17, Inang Nyonya R. Simajuntak R. Boru Sinurat. Yang ke-18, Inang Nyonya OHT Aritonang AV Boru Huta Barat. 19, Regina Ginata Boru Sitolus. Yang ke-20, Gilbert Nugraha Silaban. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretariat gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran.
Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari 18 sampai dengan 24 Juli 2022. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 10 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Kegiatan dan Lomba Pesta Huria 2022 HKBP Makassar yang pada hari ini 17 Juli 2022 yaitu seminar keluarga dan cerdas cermat Alkitab serta cerdas cermat buku ND. Marilah setiap peserta untuk dapat mengikutinya. Keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Demikianlah warta kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ini kami persilahkan kepada Pendeta Resort untuk memberikan pengarahan tentang pesta rohani kita untuk tanggal 14 Agustus. Dan ini kami persilahkan. Horas Mahkamah Kenang, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk menjelaskan beberapa kegiatan yang akan kita lakukan di tengah-tengah gereja kita HKBP Makassar. Yang pertama yang mau saya jelaskan dalam ibadah kita pada hari ini tentang pesta huria atau pesta rohani yang akan kita laksanakan seperti yang sudah tertulis dalam warta kita untuk tanggal 14 Agustus 2022. Sebenarnya dalam perencanaan kita dalam rapat huria akan kita laksanakan tanggal 31 Juli 2022. Tapi ada beberapa hal yang akan kita kejar dan akan kita laksanakan sehingga ini kita undur sampai tanggal 14. Kita akan mengundang beberapa tamu kita nanti di dalam acara pesta tanggal 14. Yang pertama akan kita undang semua saudara-saudara kita sesama orang Batak yang mungkin ada di Kota Makassar untuk bersama-sama dengan kita untuk beribadah tanggal 14 Agustus. Dan yang kedua, para pemerintah kita sudah kita undang dan mereka bersedia hadir, yaitu Bapak Wali Kota Makassar sudah bersedia hadir tanggal 14 dan juga Bapak Bupati Goa sudah bersedia untuk hadir. Dan juga Bapak Bupati Toraja Utara sudah bersedia untuk hadir di tanggal 14 dan beberapa pejabat yang kita undang nanti untuk menghadiri acara pesta kita. Dan di sana kita akan beribadah dengan menunjukkan bahwa budaya kita telah digarami oleh firman Tuhan. Itu nanti akan kita tunjukkan melalui ibadah kita yang bernuansa budaya Batak Toba, yang bernuansa Batak. Nanti dalam ibadah akan kita dengar beberapa upasa, perumpamaan dalam rangkaian ibadah. Dan yang kedua nanti kita seperti yang kita tertulis dalam warta jemaat kita, semua laki-laki atau semua jemaat kita, laki-laki dan perempuan, memakai pakaian adat budaya Batak. Yang laki-laki, yang dewasa maupun anak-anak kalau bisa, silakan pakai ulus dan juga pakai tali-tali. Dan juga ibu-ibu yang dewasa sama anak-anak silakan pakai ulus dan juga pakai sortali. Jadi kita tunjukkan budaya kita di tengah-tengah daerah di Makassar ini. Dan juga kami mengundang Bapak Kamboji kalau ada kesempatan tanggal 14 bisa hadir beribadah sama kami di HKBP Makassar ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang kami mau jelaskan soal waktu. Karena kita prediksi, estimasi waktu kita beribadah sekitar 3 sampai 4 jam, maka kami harap dengan sungguh-sungguh kita datang untuk memulai ibadah jam 8.30.
Nanti setelah selesai ibadah sekitar diperhitungkan sekitar jam 11.30 sampai jam 12 kita akan makan dan kita menunggu para pemerintah kita untuk mengikuti acara untuk menunjukkan bahwa kita bersama-sama dengan mereka tinggal dan berdomisili di Makassar ini atau di Sulawesi Selatan ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita telah melihat plafon kita sudah dibongkar melalui pembicaraan dengan panitia pembangunan dan juga melalui keputusan rapat Parhalado Partohonan. Ini akan kita mulai pembangunannya sekitar bulan 10 sampai 11, sekalian mengganti atap dan semua kuda-kudanya dan semua plafon yang kita perhitungkan biayanya sekitar 350 juta sampai 500 juta kemungkinannya kalau ada perkembangan, tapi sekitar sesuai dengan estimasi sekitar 350 juta. Kita mengharapkan pendanaan dari 3 sumber. Yang pertama dari jemaat, melalui setiap jemaat atau setiap keluarga berkontribusi melalui mempersembahkan dari setiap keluarga 500.000 per keluarga, minimal 500.000. Yang mungkin Tuhan menganugerahkan banyak anugerah, mungkin bisa sampai 5 juta, tetapi kita rata-ratakan 500.000 per keluarga. Dan kita nanti akan mencari dana dari melalui sumbangan-sumbangan, melalui proposal, dan juga melalui persembahan syukur atau mungkin sumbangan-sumbangan lainnya. Itulah harapan kami, Bapak Ibu, nanti akan dilengkapi melalui warta di minggu yang akan datang bagaimana cara pengumpulan dana. Tapi yang mau kami umumkan mulai hari ini, silakan yang sudah bisa memberi 500.000 per kakak, dan akan kita mulai sekitar bulan 10 Oktober sampai November. Kita usahakan Natal nanti kita sudah bisa melihat bahwa atap gereja kita dan juga plafon gereja kita sudah bisa kita gunakan. Kalau Tuhan berkenan, dan juga kursi kita akan direhab total, diperbaiki dan juga dicat biar lebih indah dan lebih bagus untuk kita gunakan untuk tahun ini, kalau bisa tahun ke depan. Demikian kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal.
Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan tenang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita berdoa minta Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa dalam Yesus Kristus, atas waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk beribadah pada saat ini. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami telah memberikan persembahan pada saat ini. Sekarang kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan selalu meneguhkan iman percaya kami, boleh terpatri dalam hati batin kami, dan boleh kami wujud nyatakan dalam keseharian kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas. Sesuai yang telah ditetapkan, bacaan kita pada saat ini Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-10 oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Perikop ini diberi judul Sakeus. Saya akan membaca untuk kita. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus,
yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan yang akan sama kita renungkan pada saat ini. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, sebelum masuk dalam renungan firman Tuhan, sedikit saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Ones Kamboji, nama lengkap saya Onesimus Kamboji, salah seorang tenaga pengajar dosen di STT Intim Makassar. Saya berasal dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah, dari Poso. Ya, kalau bicara Poso ini pasti semua orang tahu, karena sampai sekarang ya kita tahu apa yang ada di Poso. Tapi kita percaya ya Tuhan juga berkarya di sana. Ya, saya pada kesempatan ini ditemani oleh istri saya, silakan berdiri. Ya, kebetulan beliau kemarin tiba dari Sulawesi Tengah. Beliau juga adalah seorang pendeta dan melayani di Poso. Ya, saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk melayani pada saat ini. Dan ini kenangan kurang lebih 35 sampai 37 tahun yang lalu. Saya dibesarkan di Makassar dan bertepatan ayah saya kurang lebih 37 tahun sering memimpin ibadah di jemaat ini. Dan saya waktu itu masih SMA, saya selalu mengantar beliau. Beliau adalah Pendeta J. Kamboji, MTH. Dan puji Tuhan beliau masih ada, umur 90 tahun dan masih sehat. Sekarang ada di Makassar. Tadi saya mengajak beliau untuk hadir, tapi beliau persiapan untuk kembali ke Palu. Sendiri naik pesawat, luar biasa pemeliharaan Tuhan. Jadi saya bersyukur, makasih Pak Ritz ya, dan Pak Lubis yang memberikan kesempatan saya melayani pada saat ini. Yaitu sedikit perkenalan Bapak Ibu saudara-saudara, dan jika Tuhan berkenan saya akan memenuhi undangan untuk tanggal 14. Karena saya juga sebenarnya menjadi bagian dari keluarga Sumatera Utara. Karena ipar saya, kakak saya Dr. Kamboji menikah dengan Pendeta Dr. Erik Barus. Mungkin ada yang tahu, salah satu moderamen beberapa waktu di GBKP Batakaro. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk dalam perenungan. Cerita tentang Sakeus, cerita yang sudah sangat akrab bagi kita. Karena sejak sekolah minggu, Bapak Ibu saudara-saudara, cerita ini, bahkan sosok Sakeus itu menjadi sesuatu yang kadang-kadang menjadi hal yang diolok-olok ya, karena dia seorang pendek, naik ke pohon dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang cerita tentang Sakeus yang naik ke pohon itu diplesetkan. Dan nanti pada kesempatan berikut saya akan menceritakan bagaimana kadang-kadang orang memplesetkan tentang Sakeus. Nah, tapi pada kesempatan ini Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan mencoba mengajak kita untuk melihat
cerita dalam kisah ini dari berbagai perspektif, dari berbagai sudut pandang. Nah, sesuai dengan tema yang telah ditetapkan bahwa tema kita pada saat ini adalah Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, jelas bahwa tema ini kemudian hanya dari satu perspektif, dari satu sudut pandang untuk mengangkat cerita ini, bahwa kemudian Yesus sebagai Allah dan Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, mencari orang yang berdosa. Dan itu tidak keliru, itu benar. Tetapi dalam cerita ini saya mau melihat bahwa seringkali kita hanya melihat cerita tentang Sakeus ini dari perspektif itu. Tapi pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk melihat dari perspektif Sakeus sendiri. Dan juga dari perspektif orang banyak. Karena kalau kita mau bedah kasus ini walaupun hanya 10 ayat, hanya kisah yang pendek, tetapi maknanya sangat dalam Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama tadi, dari perspektif Allah. Benar bahwa karya penyelamatan Allah kepada dunia dan manusia ini itu ditujukan kepada orang yang berdosa, termasuk saudara-saudara dan saya, kita semua. Karena kita semua adalah orang yang berdosa, yang tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita. Walaupun dengan ketaatan kita kepada hukum Taurat. Karena pada perjanjian lama itu jelas sekali bahwa hukum Taurat diberikan kepada umat Israel dengan tujuan agar umat Allah itu dapat hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang diberikan pada hukum Taurat. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, sehebat apapun manusia, ternyata tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan hukum Taurat orang berlomba-lomba untuk merasa yang paling benar. Sehingga seringkali dengan melakukan ketaatan kepada hukum Taurat, manusia seringkali mengabaikan tentang kasih yang sesungguhnya kepada sesama manusia. Intinya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa karena itulah maka Allah mengutus Yesus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam konteks inilah kemudian kita memahami bacaan kita tadi bahwa Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, siapakah Sakeus? Nah, Sakeus ini jelas sekali bahwa ia adalah kepala pemungut cukai, kalau sekarang itu kepala pajak kira-kira begitu ya. Dan nah tentu pemerintah memberikan apresiasi kepada bidang-bidang tertentu di perpajakan. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara-saudara yang bekerja di pajak dan lain sebagainya, di mahkamah, di pengadilan dan lain sebagainya. Pemerintah memberikan apresiasi, memberikan gaji yang luar biasa, supaya kemudian pekerjaan itu tidak pada akhirnya menjerumuskan seseorang, kan ini berhubungan dengan uang. Itulah sebabnya dalam kisah tadi dia sebagai pemungut cukai dan ada tambahan informasi bahwa ia adalah seorang yang kaya. Dan rupanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang berhubungan dengan pajak, dengan cukai ini ternyata dari dulu ada persepsi orang kalau orang yang berkecimpung di dunia cukai dan pajak itu selalu melakukan kecurangan. Nah, sehingga kemudian banyak orang atau masyarakat pada saat itu memandang dan memberi penilaian, menjustifikasi bahwa Sakeus ini adalah orang berdosa. Itu jelas dalam bacaan kita tadi. Bahwa Sakeus adalah orang yang tidak disukai di mana dia hidup karena dia dinilai sebagai orang berdosa. Nah,
saya mau lihat mengapa kemudian Tuhan Yesus tiba-tiba memberi perhatian kepada Sakeus. Bukan karena dia memanjat pohon, bukan karena karena badannya agak tidak tinggi, bukan karena itu. Tetapi ternyata Yesus yang adalah Tuhan mengetahui dan melihat kedalaman hati manusia. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Bukan karena kemudian Sakeus memanjat pohon, bukan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Ia tahu motivasi dari setiap manusia yang datang kepadanya. Apa motivasi Sakeus? Dia sadar bahwa ia adalah orang yang berdosa. Ia tahu bahwa ia tidak disukai, ia dibenci oleh masyarakatnya. Tetapi kesadaran akan keberdosaan itulah yang menyebabkan ia rindu untuk mencari dan berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Nah, ini yang kemudian harus kita garis bawahi dari perspektif Sakeus, bahwa Sakeus sadar bahwa ia adalah orang berdosa dan keberdosaannya itulah yang membuat ia rindu untuk berjumpa. Dia melakukan usaha naik ke pohon. Sebenarnya naik ke pohon itu adalah bukan itu yang penting, tetapi ada upaya, ada usaha dari Sakeus secara pribadi untuk berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, karena seperti saya katakan tadi bahwa ada dua hal yang ketemu. Di satu pihak Yesus adalah Tuhan yang mengetahui hati manusia, motivasi seseorang. Sama dengan kita, Yesus tahu apa yang melatari, apa yang mendorong kita untuk beribadah pada saat ini. Yesus tahu apa yang ada dalam hati kita untuk datang beribadah pada saat ini. Yesus tahu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Begitu juga ia tahu bagaimana kerinduan dari Sakeus. Nah, semoga kehadiran kita di sini sama dengan Sakeus. Didorong oleh sebuah kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa yang telah menerima anugerah Allah yang luar biasa setiap hari sampai pada hari Minggu ini, dan yang kemudian itulah yang mendorong kita untuk beribadah pada saat ini. Amin. Iya, puji Tuhan. Karena sekali lagi Yesus tahu apa motivasi kita datang beribadah. Dan disitulah luar biasanya Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekali lagi kita garis bawahi bahwa ada kerinduan dari Sakeus untuk berjumpa dengan Yesus. Bayangkan seandainya saya biasa berimajinasi, ya. Sebenarnya Sakeus bisa menerobos orang-orang kerumunan, langsung berjumpa dengan Yesus. Kenapa dia naik ke pohon? Bapak Ibu Saudara-saudara, menurut saya ini adalah simbolisasi dari perasaan tidak layak. Sakeus merasa tidak layak untuk berjumpa dengan Yesus. Dia hanya memandang dari jauh. Nah, ini juga sebuah teologi yang harus kita bangun, bahwa kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Sama dengan seorang perempuan yang hanya menjama jubah Yesus. Jadi teologi ketidaklayakan itu menjadi penting, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan kita menjadi orang yang bermegah seolah-olah kita adalah orang yang layak untuk menerima anugerah Tuhan. Sehingga kadang-kadang terjadi kesombongan rohani. Nah, kemudian yang kedua, perspektif atau sudut pandang dari masyarakat atau orang banyak. Nah, dalam bacaan kita dikatakan khususnya pada ayat yang ke-7
Ya, pada ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Kadang-kadang kita berada atau memposisikan diri seperti orang banyak. Kita memberikan penilaian, kita memberikan justifikasi kepada sesama kita bahwa dia adalah orang berdosa. Kenapa Yesus harus menumpang kepada orang yang berdosa? Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, ketika saya mendapat WA untuk ini menjadi bahan perenungan pada saat ini, kemudian saya membuat sebuah pertanyaan kecil sebagai sebuah refleksi. Kira-kira kita pada posisi yang mana? Sebagai gereja, sebagai pribadi, dan sebagai pelayan. Kita pada posisi di mana dari ketiga perspektif ini? Nah, ini menjadi bahan perenungan yang menurut saya sangat pantas untuk kita renungkan. Nah, dalam konteks tertentu, kita harus berada pada posisi Yesus sebagai gereja, sebagai hamba Tuhan. Yang seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melayani orang justru orang-orang yang menurut kita adalah orang-orang yang benar. Dan jarang sekali pelayanan kita tertuju kepada orang-orang yang dianggap berdosa. Padahal Yesus datang ke dunia ini adalah kepada orang-orang yang berdosa. Yang membutuhkan obat pasti adalah orang yang sakit. Tapi terkadang sasaran pelayanan kita justru keliru. Tapi semoga di HKBP ini tidak, ya. Kita betul-betul memberikan jangkauan pelayanan kepada orang-orang yang telanjang, kepada mereka yang terpenjara, kepada mereka yang bergumul, yang sakit, dan kemudian yang tidak dianggap dalam masyarakat. Nah, ini menarik juga dalam percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya ketika Yesus mengatakan, ketika aku lapar kamu tidak memberikan aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberikan, dan seterusnya. Apa kata murid-muridnya? Kapankah Tuhan kami melihat engkau telanjang? Apa kata Yesus? Apa yang kamu perbuat kepada saudaraku yang paling hina, itu kamu perbuat kepadaku. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Gereja harus menemukan wajah Yesus pada diri orang-orang yang terluka. Gereja, pelayan-pelayan Tuhan harus berjumpa dengan Yesus pada orang-orang yang terpenjara, pada orang-orang yang berada dalam keterpurukan hidup. Disitulah kita bisa menjumpai wajah Yesus. Kita tidak hanya menjumpai wajah Yesus dalam persekutuan ibadah seperti ini, tetapi kita bisa berjumpa dengan wajah Yesus pada orang-orang yang sengsara dan menderita, bergumul dan sendiri. Dan itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus menjadi pribadi seperti Sakeus. Bukan soal profesinya, bukan soal kekayaannya. Tetapi yang saya maksud di sini adalah kita harus memposisikan diri seperti Sakeus yang merasa berdosa, merasa tidak layak untuk berjumpa dengan Yesus. Kesadaran itulah yang kemudian mendorong kita untuk menemukan berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dan apa yang terjadi jika kerinduan kita, kesadaran itu yang mendorong kita berjumpa dengan Yesus, maka Yesus tahu. Yesus tahu apa kerinduan kita, dan Yesus pasti akan menjumpai kita. Tidak hanya pribadi kita,
Bahkan Yesus berkenan hadir dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita semua rindu untuk dijumpai oleh Yesus dalam rumah tangga kita? Pasti rindu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kesadaran itulah yang harus mendorong kita untuk selalu rindu berjumpa dengan Yesus dalam firman-Nya, dalam pembacaan Alkitab, dalam ibadah-ibadah seperti ini, tetapi juga dalam menyatakan kasih kepada sesama manusia. Karena seperti saya katakan tadi, bahwa bisa saja Yesus hadir dalam keadaan manusia yang kita jumpai. Mereka yang sakit, menderita, bisa saja Yesus adalah representasi dari mereka yang menderita. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ketiga, cerita ini kemudian mengingatkan kita untuk berhenti memberi penghakiman kepada orang lain. Karena apa? Dalam khotbah Yesus di bukit, Yesus katakan, jangan kamu menghakimi. Karena ukuran yang kita pakai untuk menghakimi kemudian juga akan dikenakan kepada kita. Biarlah Yesus yang berkarya dalam seluruh rencana dan rancangan dalam kehidupan manusia. Sama dengan kemudian kita sebagai anggota jemaat di HKBP Makassar di sini. Kita adalah sebuah persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan, sebentar setelah ibadah ini kita bersama-sama akan berdiskusi tentang bagaimana kehidupan kesehatian dalam rumah tangga Kristen yang kemudian nanti akan kita diskusikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah firman Tuhan yang kemudian akan kita coba renungkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi pertanyaan saya, pertanyaan refleksi kita. Kita pada posisi yang mana? Dalam kapasitas kita masing-masing. Sebagai gereja, sebagai sebuah institusi. Sebagai gereja, sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai pendeta, sebagai majelis diaken, penatua dan lain sebagainya. Dan juga sebagai warga gereja yang mewakili orang banyak dan juga teristimewa dalam pribadi Sakeus. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara, renungan firman Tuhan ini akan meneguhkan iman percaya kita dan akan mendorong kita untuk melakukan apa yang terbaik yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan ini. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setelah bersama-sama kita mendengarkan firman-Nya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang telah dibacakan tadi. Saya tidak akan membacakan lagi nama-nama dari Bapak Ibu, saudara-saudara yang sakit, kecuali ada satu tambahan dari yang sakit. Kita mendoakan Dr. Orlando Simanungkalit yang sementara ini dirawat di rumah sakit. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus atas kemungkinan untuk kami bersekutu dan berada dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih karena Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu. Dan biarlah cerita yang dikisahkan dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10 tentang Sakeus itu menginspirasi kami sebagai gereja, sebagai pribadi dan juga sebagai persekutuan orang percaya sebagai masyarakat. Firman-Mu telah mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini, dan biarlah oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup ini.
Pada saat ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh warga jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir pada saat ini, yang bersyukur atas berbagai berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, baik bersyukur karena hari ulang tahun pribadi dan juga hari ulang tahun keluarga dan berbagai sukacita dalam kehidupan mereka. Biarlah ungkapan syukur yang mereka persembahkan kepada Tuhan dikenang oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Begitu juga hamba-Mu berdoa bagi semua orang-orang tua kami, baik yang hadir pada saat ini maupun yang tidak lagi bisa bersama-sama dengan kami karena kondisi tubuh mereka. Kami percaya Tuhan Engkau akan memelihara, memberkati mereka dan memakai orang-orang yang dekat, anak-anak dan cucu-cucu untuk mendampingi mereka. Para janda, duda, yatim piatu, semua orang yang susah, kiranya Tuhan akan memberkati mereka, tidak meninggalkan mereka sendiri. Demikian juga telah dibacakan, disebutkan beberapa kekasih-kekasih kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sakit atau di rumah pribadi mereka. Kiranya Tuhan akan memberkati upaya-upaya pengobatan dan juga pendampingan dari seluruh kaum keluarga. Bapa di sorga, hamba-Mu juga berdoa bagi pengurus harian Majelis Jemaat HKBP di sini Makassar, kedua hamba Tuhan Pak Pendeta dan seluruh penatua diaken dan fungsionaris dari gereja ini. Kiranya Tuhan akan memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus-Mu, supaya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita, dengan hati yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati kehidupan mereka dan Tuhan kiranya memenuhi segala kebutuhan mereka. Seluruh yang bertugas pada saat ini, pemain organ, prokantor, tim multimedia, security dan semua yang bertanggung jawab dalam ibadah pada saat ini, majelis asistensi, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Seluruh program-program dari jemaat yang telah dibacakan tadi dan juga yang telah dijelaskan oleh Bapak Pendeta dan rencana perkunjungan ke Kendari, kami hanya pertaruhkan dalam tangan pengasihan-Mu. Demikian juga Bapa di sorga, rencana pembangunan, pembenahan dari atap dan plafon dari gereja ini, Tuhan berkati semua panitia pembangunan dan juga semua jemaat, supaya mereka dapat memberi bukan dari kelebihan mereka, tetapi dari apa yang kurang pada mereka, karena Tuhan memandang ketulusan hati kami manusia. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kami dalam realitas kehidupan kami, dalam rencana-rencana kehidupan kami, secara pribadi dalam pekerjaan usaha dan juga dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, kami sadar akan keberdosaan kami. Seperti Sakeus, kami mohon ampun akan kesalahan kami. Dan kami juga rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus menjumpai kami, tidak hanya secara pribadi, tetapi Yesus hadir di rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan kembali mengumpulkan persembahan kita sambil kita menyanyi Kidung Jemaat Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau.
Kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Waktu serta kesempatan berlalu yang diberi aku dan kau. Nanti gelap kematian membayar, mengancam aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau datanglah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau.
Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami telah serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami gunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, kita masuk dalam saat teduh. Ya muaka manamina nami langsung nama hita tu acara seminar keluarga tu sudah mahita asarap dison upasata matu panitia lawang atur meja duk tempat untuk pembicara asa tertawa duti nama ulota kamang kenang. Aku bersyukur, bersuka cita
kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Oke. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan selalu menolong kehidupan kami. Apa yang telah kami persembahkan di hari ini dalam ibadah kami, kiranya Iya, pinangidoho tu seksi perlengkapan Tuhan dalam nama Yesus asa kami berdoa dan mengucap syukur. rak marsiatura kita diinganan. Iya, minta tolong sama Naposo dulu. Naposo bisa maju ke depan membantu. Ayo Naposo. Aceh. Sejam satokin. Hei, sini cepat. Kanaposo, sejamu setokin. Beta. Urupiah mujo, nyon. Paturehono. Beta, setokin.